Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Amma ba'du. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, memberikan kita karunia yang besar, rezeki yang berlimpah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah, dapat hidup di dunia dengan aman tanpa kesulitan yang tidak bisa kita hadapi. Walaupun Allah memberikan kesulitan pada kita, kita tahu bahwa Allah memberikan cobaan atau kesulitan kepada hambanya karena ia tahu bahwa hamba tersebut mampu untuk menghadapi cobaan tersebut. Selanjutnya pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya. Sungguh tiadalah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan kali ini, saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan memunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Karena berkat perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, agama Islam dapat menyebar ke seluruh dunia sehingga kita dapat merasakan agama Islam agama yang terakhir. Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama rela berkorban harta, waktu, bahkan nyawanya agar agama Islam dapat berdiri tegak di muka bumi ini. Hadirin yang terhormat, hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari.
dalam praktek agama kita, yaitu menghilangkan sifat pelupa. Kita semua pernah mengalami momen ketika kita lupa akan sesuatu yang penting, atau bahkan lupa akan janji yang telah kita buat, atau bahkan kita lupa dalam beribadah. Contohnya, lupa sholat 5 waktu, lupa untuk bersedekah kepada fakir, dan lupa untuk akan hal-hal yang lainnya. Namun dengan kebijaksanaan dan niat tulus, kita pasti dapat mengubah pola pikir dengan konsep Allah bisa karena biasa. Baik itu dalam kehidupan dunia maupun amal ibadah kepada Allah untuk kehidupan akhirat kita. Dalam kehidupan dunia sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang sibuk dan tuntunan yang meningkat. Dalam situasi seperti ini, sangat mudah bagi kita untuk melupakan hal-hal penting seperti janji pertemuan atas tanggung jawab lainnya. Namun, dengan membiasakan diri kita untuk menjadi lebih terorganisir, disiplin, dan bertanggung jawab, kita dapat mengurangi sifat pelupa dan menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Penting bagi kita untuk menghargai waktu kita sendiri dan waktu orang lain, dengan membuat jadwal harian, mencatat tugas-tugas penting, dan mengingatkan diri sendiri melalui pengingat atau alarm. Kita dapat membentuk kebiasaan yang membantu kita mengingat hal-hal penting dengan lebih baik, dengan konsistensi dan ketekunan. Allah bisa karena biasa tersebut. Dengan menekankan konsep Allah bisa karena biasa pada diri kita, akan memperkuat kemampuan kita dalam mengingat dan memenuhi tanggung jawab kita. Namun, penting juga bagi kita untuk menghubungkan kehidupan dunia dengan kehidupan agama kita. Dalam agama, amal ibadah merupakan fondasi dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita lupa atau mengabaikan ibadah-ibadah penting seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan sedekah. Kita perlu memahami bahwa ibadah adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbaiki diri kita secara spiritual. Dalam konteks ini, Allah bisa karena biasa juga berperan penting. Dengan membiasakan diri kita untuk melaksanakan ibadah secara teratur dan sungguh-sungguh, kita akan menumbuhkan kepekaan spiritual dan menguatkan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah, konsistensi dan niat yang tulus adalah kunci. Dengan kesabaran dan komitmen akan melihat perubahan yang signifikan dalam kehidupan spiritual kita. Jadi, mari kita hilangkan sifat lupa dalam kehidupan kita, baik dalam konteks dunia maupun dalam ibadah kita. Kenapa hal ini saya tekankan, baik dunia maupun akhirat? Seperti ayat yang saya bacakan saat mukadimah tadi, dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi, dalam konteks Allah bisa karena biasa untuk menghilangkan kebiasaan pelupa kita, juga harus kita seimbangkan antara dunia dan antara akhirat. Dengan membiasakan diri kita dengan konsep Allah bisa karena biasa, kita akan mampu mengingat hal-hal penting dengan lebih baik dan menjalankan amal ibadah kita dengan konsistensi dan keikhlasan. Akhir kata, mari kita hadapi tantangan ini dengan semangat dan keyakinan.
Jadikanlah kebiasaan baik sebagai bagian integral dari kehidupan kita, dan janganlah ibadah sebagai penuntun dalam menjalani dan jadikanlah ibadah sebagai penuntun dalam menjalani hidup ini. Dengan berpegang teguh pada prinsip Allah bisa karena biasa, kita akan melihat perubahan positif dalam diri kita dan mendapatkan berkah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk khutbah pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Iqamus shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dalam kesimpulan, mari kita merangkum pesan-pesan yang telah kita bahas dalam ceramah ini mengenai menghilangkan sifat pelupa dan membiasakan ala bisa karena biasa, baik dalam kehidupan dunia maupun amal ibadah pada Allah. Menghilangkan sifat pelupa adalah langkah penting dalam menjalani kehidupan yang lebih terorganisir dan bertanggung jawab. Prinsip ala bisa karena biasa mengajarkan kita untuk melihat kebiasaan baik sebagai investasi untuk masa depan yang lebih baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dalam rangka mengaplikasikan prinsip ini penting untuk mengingatkan diri sendiri akan nilai-nilai keberanian, disiplin, dan ketekunan. Kita harus mengingat bahwa perubahan tidak terjadi dengan cepat, tetapi dengan konsistensi dan upaya yang berkelanjutan. Semoga kita dapat beristiqomah atau berkonsistensi untuk menghilangkan rasa lupa kita ini. Semoga kita dapat menghilangkan sifat lupa dengan konteks ala bisa karena biasa. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amri azim amrakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna Allahumma udfa'anna al-balad wal fa'ala'a wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma sur Islam fi kulli makan. Allahumma sur Islam fi biladina. Allahumma sur Islam fi Indonesia. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإبتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة